You everyone, welcome back again with me Paim dalam program Masih Misteri. Program yang membahas tentang cerita rakyat, mitos dan legenda yang berkembang di kalangan masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu cerita rakyat, juga bisa ngomong legenda, bahkan juga mitos yang berada di Kota Bengkulu. Tepatnya di Provinsi Bengkulu, tapi posisi ininya di Kota Bengkulu, yaitu tentang Danau Dendam Tak Sudah. Mungkin dari namanya aja sudah aneh ya, sudah creepy. Danau Dendam Tak Sudah. Berarti yang dendamnya nggak berkesudahan. Cuman kita ulik lagi nih, kenapa asal namanya Dendam Tak Sudah, di mana lokasinya, luasnya berapa, dan apa sih mitos-mitos atau legenda atau cerita yang ada di area atau di Danau Dendam Tak Sudah itu sendiri. Sebelum kita mulai ceritanya, intro dulu. Nah, kita mulai dari awal ceritanya melalui story-nya, atau juga kita memberikan profil dari Danau Dendam Tak Sudah ini. Ya, oke, kita mulai. Danau Dendam Tak Sudah merupakan sebuah danau yang terletak di Provinsi Bengkulu. Danau berlokasi di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Danau Dendam Tak Sudah memiliki luas keseluruhan yaitu 557 dan luas permukaan 67 hektar. Danau Dendam Tak Sudah diperkirakan terbentuk dari aktivitas gunung berapi di daerah tersebut. Dengan mengingat penting dan strategis keberadaannya, pada tahun 1936, Danau Dendam Tak Sudah ditetapkan sebagai cagar alam dengan luas 11,5 hektar oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1979, kawasan cagar alam ini diperluas menjadi 430 hektar. Jadi beberapa tahun ke depannya, kawasan cagar alamnya diluasin lagi nih oleh pemerintah Hindia Belanda. Terus pada tahun 1999, wilayah cagar alam diperluas lagi menjadi 577 hektar. Walaupun secara administratif, Danau Dendam Tak Sudah berada di Kecamatan Singgaran Pati. Danau ini sebenarnya mencakup 4 kecamatan sekaligus karena saking luasnya. 4 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Selebar, Kecamatan Singgaran Pati, dan Kecamatan Talak 4. Tak heran jika Anda pun bisa menikmati danau ini dari berbagai sudut. Jadi saking luasnya, berbagai sudut ini bisa dinikmati oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu ataupun masyarakat luar gitu. Jadi adalah salah satu spot yang sering didatangi oleh para wisatawan, yaitu terletak di samping jalan besar. Mungkin kalau kalian dari arah Tugu Hiu mau ke arah kota lewat jalan Danau Dendam Tak Sudah, nah disitulah spot-spot yang paling sering didatangi oleh para wisatawan. Jadi untuk lokasinya tuh nggak terlalu sulit untuk kita datangi dan juga tidak terlalu jauh. Cukup dengan 5 km dari Kota Bengkulu, kita sudah sampai ke lokasinya, dan kita tidak dikenai oleh tiket, free di sana. Cuman hanya perlu membayar biaya kontribusi sebesar 1.500 gitu katanya kalau mau duduk di sana. Ada beberapa legenda masyarakat. Nah, jadi kita mulai nih. Kita udah mulai masuk di beberapa legenda, cerita atau mitos yang berada di lokasi Danau Dendam Tak Sudah ini sendiri. Kita mulai cerita yang pertama, yaitu buaya buntung. Nah, buaya buntung ini merupakan buaya yang setelah bertarung di Sungai Musi bertarung melawan buaya asal Lampung. Jadi lokasi bertarungnya itu di Sungai Musi. Dalam pertarungan tersebut, buaya Dendam Tak Sudah berhasil mengalahkan buaya asal Lampung. Jadi dia menang nih ceritanya. Hanya saja dalam pertarungan itu, buaya asal Dendam Tak Sudah kehilangan ekornya. Jadi bukan kalah, tapi mengalami cedera, yaitu ekornya mungkin hilang gitu. Konon bukan hilang sih, putus atau dimakan oleh danau juga oleh buaya asal Lampung ini. Setelah pertarungan karena kehilangan ekor, buaya Dendam Tak Sudah ini, yang buaya buntung, itu bersumpah untuk buaya asal Lampung dengan kutukan atau memberi kutukan gitu. Kalau main ke Danau Dendam Tak Sudah, tidak akan dikasih makan. Konon sejak adanya dendam buaya tersebut, maka danau tersebut warga setempat menyebutnya Danau Dendam Tak Sudah karena dendam tadi. Dendam dari buaya buntung ini. Jadi warga sekitar Dendam Tak Sudah. Jadi buaya buntung ini, kata warga sekitar, sering memperlihatkan dirinya menjelang hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, mungkin, dan hari-hari besar lainnya gitu. Nah, jadi pada hari-hari besar, warga setempat atau warga sekitar itu sering pada hari-hari biasa berjualan di pinggiran Danau Dendam Tak Sudah. Jadi ketika menjelang hari-hari besar, mereka akan menghentikan kegiatan menjual mereka karena takut akan kemunculan dari buaya ini. Tidak hanya itu, buaya buntung ini kemunculan ke permukaan danau juga dikaitkan dengan beberapa bencana yang melanda di Kota Bengkulu. Jadi dia muncul juga ketika ada tanda-tanda atau sign gitu tentang
bencana-bencana alam yang akan menimpa Bengkulu gitu. Contoh, ketika kota Bengkulu diguncang oleh gempa 7,3 skala Richter pada tahun 2000 dan gempa besar berkekuatan 7,9 skala Richter pada tahun 2007, buaya buntung ini dikabarkan muncul ke permukaan danau untuk memperlihatkan sosoknya. Bisa jadi kemunculan buaya buntung ini untuk memberikan tanda kepada masyarakat bahwa akan ada bencana besar yang akan menimpa Provinsi Bengkulu atau Kota Bengkulu gitu. Tapi tidak sembarang orang ini yang bisa melihat buaya buntung dendam tak sudah ini. Bukan juga orang sakti, terkadang orang biasa juga bisa melihat buaya buntung. Saat buaya buntung muncul ke permukaan danau, ada yang melihat buaya buntung kecil, ada juga yang melihat buaya buntung itu besar dan panjang. Namun sampai sekarang buaya itu masih ada di danau menurut kepercayaan warga sekitar. Nah, jadi buaya buntung ini nggak sembarang orang bisa melihat. Kadang orang yang terpilih atau juga orang mungkin yang punya ilmu kanuragan, bahkan juga orang yang anak-anak indigo gitu, mungkin seperti itu. Jadi bagi kalian yang memiliki cerita lain nih tentang buaya buntung, kita juga punya nih cerita tentang buaya buntung, mungkin kita taruh di pojok sini. Buaya buntung yang mendiami legenda di Tunggang gitu, di Ulau Dues. Jadi bagi kalian punya, mau dengar cerita buaya buntung juga yang di Kabupaten Lebong, nih di sini. Oke. Terus ada juga cerita tentang lintah raksasa. Nah, ini yang paling sering kita dengar nih di Kota Bengkulu. Jadi ada sepasang lintah raksasa yang mendiami Danau Dendam Tak Sudah. Jadi menurut legenda di Dendam Tak Sudah ini dulu ada sepasang kekasih ini yang tidak direstui kisah cintanya, Mbak Romeo dan Juliet gitu. Tapi versi Bengkulu gitu. Jadi karena frustasi mereka menceburkan dirinya ke dalam Dendam Tak Sudah ini. Apakah dia menceburkan diri ketika masih hidup atau bunuh diri di dekat Danau Dendam Tak Sudah ini? Nah, kita nggak tahu persisnya ya. Bagi yang tahu, tulis di kolom komentar gitu. Jadi sepasang kekasih ini menjelmalah menjadi sepasang lintah raksasa yang mendiami Danau Dendam Tak Sudah menurut ceritanya. Jadi mereka akan terus hidup dengan menyimpan rasa dendam lantaran cinta yang mereka yang tidak kesampaian itu. Jadi cinta mereka yang tidak bisa bersatu. Seperti itu menurut ceritanya. Oke, lanjut cerita ketiga, Keramat Pintu Air. Jadi danau yang saat ini menjadi kawasan cagar alam Dusun Besar atau CADB ini juga memiliki kuburan keramat bernama Keramat Sapu Jagat atau Keramat Pintu Air, bukan sapu jagat yang ada di pesta-pesta ya. Menurut cerita yang disampaikan secara turun-temurun, keramat ini merupakan keramat orang sakti, mandraguna atau orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu kanuragan gitu. Nama keramat tersebut oleh warga suku Lembak disebut Keramat Pito Ayo, yang berarti keramat pintu air. Ada juga warga suku Lembak menyebut nama keramat ini dengan keramat jalan ke Ayo. Sayangnya nama penghuni keramat tersebut belum diketahui secara persis, mengingat sejarah keramat tersebut sudah ada sebelum penjajah datang ke kota Bengkulu. Jadi keramat ini sudah ada ketika sebelum Indonesia dijajah, itu berarti sudah lama sekali gitu. Tiap ada kegiatan lomba azan, lomba salat, hingga panen, masyarakat menyampaikan diri hadir ke keramat tersebut. Khusus terkait panen, masyarakat membawa kue apem ke keramat tersebut sebagai bentuk syukur hasil panen gitu. Jadi ya seperti tempat-tempat biasa, karena bersyukur atas rezeki yang diberikan lebih, mereka akan membawakan atau memberikan sesaji kepada keramat dengan kue apem gitu menurut ceritanya. Jadi ada cerita lagi backstory. Pada zaman penjajahan Inggris, pasukan kolonial sempat gagal menyerbu warga suku Lembak akibat dihalau oleh keramat Sapu Jagat. Menurut kepercayaan warga, penghuni keramat ketika itu menurunkan hujan abu hingga menghalangi penyerbuan. Jadi pada saat diserang, ada hujan abu gitu. Jadi penglihatan para penjajah ini nggak bisa melihat sehingga mereka mundur gitu. Mitos lain yang beredar di masyarakat, jika ada orang tenggelam saat mandi di danau ini, maka jika ingin cepat ditemukan maka harus meminta petunjuk kepada Allah melalui perantara Sapu Jagat untuk mendapatkan petunjuk di mana keberadaan jasad orang yang tenggelam tersebut. Jadi kalau ada orang tenggelam, jasadnya nggak ditemukan, biasanya warga sekitar selain meminta kepada Allah langsung minta ke keramat Sapu Jagat melalui mungkin puncennya atau penjaganya di sana untuk menemukan jasadnya di mana nih yang tenggelam ini, dan biasanya ditemukan setelah menghadap ke jasad ini menurut cerita gitu. Kalau saya salah tulis di kolom komentar nih cerita yang benar seperti apa. Cerita yang keempat, Keramat Danau. Selain keramat Sapu Jagat, juga terdapat keramat danau. Di danau yang memiliki luas 577 hektar ini, konon keramat danau ini dijaga oleh harimau hitam dan rusa kelabu.
Pada suatu ketika dilakukan pembangunan jalan di sekitar keramat nih, mungkin ada jalan nih yang di pinggir. Namun ketika proyek dikerjakan, alat berat yang digunakan tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, proyek pembangunan di jalan dialihkan ke tempat lain. Cerita lain mengungkapkan kehadiran harimau hitam dan rusa kelabu pernah disaksikan oleh warga. Jadi beberapa warga sudah pernah menyaksikan dua hewan keramat ini. Setelah menyaksikan kedua penghuni tersebut, warga bersangkutan tidak bisa tidur selama 5 hari. Orang tersebut baru bisa tidur ketika melakukan syukuran di keramat danau. Jadi bagi yang melihat, sama sih di tempat-tempat yang lain, bila melihat hewan-hewan yang dikeramatkan di sana atau makhluk-makhluk yang dikeramatkan di sana, biasanya kalau nggak sakit terus meninggal, ada bala, ya seperti ini lagi satu lagi nggak bisa tidur. Jadi harus melakukan syukuran di tempat keramat tersebut. Seperti itu menurut cerita. Yang kelima, dam tak sudah. Kisah lain terkait yang cukup aneh di telinga yaitu terkait dengan pembangunan dam oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi konon cerita Danau Dendam Tak Sudah ini merupakan dam atau bendungan yang tidak selesai dibangun oleh kolonial Belanda gitu, untuk membangun bendungan antisipasi banjir gitu. Tapi hingga penjajahan berakhir, bendungan itu tak kunjung usai dan tinggalkan begitu saja. Akibatnya luka dan dendam penduduk Bengkulu yang tak berkesudahan. Ada juga yang berkata nama Dendam Tak Sudah berasal dari dam tak sudah. Jadi menurut legenda, menurut cerita di sini, sebenarnya Danau Dendam Tak Sudah ini bukan namanya Dendam Tak Sudah, tapi dam tak sudah, yang artinya bendungan yang tidak selesai gitu. Cuman dikaitkan mungkin pada saat pembangunan itu, masyarakat yang dibangun ya mungkin secara paksa gitu, sama dengan Romusa dan kerja Rodi untuk membangun dam ini. Maka dari situlah mungkin masyarakat yang meninggal ini memiliki dendam yang tak berkesudahan kepada penjajahan Belanda. Mungkin karena itulah diganti namanya menjadi Dendam Tak Sudah menurut cerita nih. Bila salah, tulis di kolom komentar lagi. Oke, kita beralih ke fakta. Danau ini juga menjadi rumah asli bagi anggrek pensil, salah satu tanaman langka yang dilindungi di Indonesia. Saat Inggris menduduki Bengkulu pada tahun 1800-an, bunga ini dinobatkan sebagai ratu anggrek, atau ya mungkin anggrek yang paling cantik tuh, karena keindahan warnanya. Hal ini akhirnya membuat DDTS ditetapkan sebagai kawasan cagar alam sejak tahun 17 Juni 1936 demi menjaga keberadaan bunga cantik ini. Danau Dendam Tak Sudah juga memiliki beberapa jenis flora khas, diantaranya anggrek matahari, pelawi, bunga bakung, gelam, terentang, sekeduduk, brosong, ambacang rawa, dan pakis. Selain flora, terdapat juga beberapa fauna khas seperti kera ekor panjang, lutung, burung kutilang, babi hutan, ular piten, siamang, siput, dan berbagai jenis ikan termasuk ikan langka seperti kebakung dan palau. Nah, mungkin seperti itulah cerita tentang Danau Dendam Tak Sudah yang bisa saya sampaikan kepada sanak-sanak Lebong TV dimanapun kalian berada, baik yang di dalam bumi maupun yang di alam lain gitu. Nah, bila kalian memiliki cerita atau koreksi terhadap cerita ini, tulis saja di kolom komentar. Nah, bagi kalian seluruh sanak Lebong TV yang memiliki cerita di kabupaten kalian, daerah kalian maupun provinsi kalian, ataupun itu cerita rakyat, mitos maupun legenda yang berkembang di tempat kalian, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita bahas untuk di episode berikutnya, atau bisa DM di Instagram Lebong TV atau di Facebook Lebong TV ataupun Facebook saya sendiri. Jadi bisa kalian share itu cerita-cerita menarik kalian yang nanti akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Bagi yang memiliki cerita lain atau yang koreksi terhadap cerita tadi yang saya bawakan, bisa tulis di kolom komentar. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman, sanak, saudara, mamang, kakek, nenek, buyut, tetangga, adik-adik, emak-emak, ibu-ibu di jalan, tukang parkir, silahkan semuanya. Dan jangan lupa bila kalian hobi mendaki gunung nih, hobi mendaki gunung, hiking, ataupun jalan-jalan, traveling, bila kalian mau mencari tenda di seputar Lebong, bisa langsung saja sewa tenda Bums Camp. Di sini menyediakan beberapa alat-alat pendukung kalian untuk hiking, camping, dan traveling. Oke, jangan lupa langsung saja cek nomor di bawah untuk pemesanan atau penyewaannya. Kita juga menyediakan beberapa aksesoris yang kita jual, seperti karabiner, pisau sniper, dan berbagai macam alat-alat lainnya gitu. Jadi yang hobi seperti tadi, nih cek di bawah aja, dan juga di sini nih. Nah, jadi kalian bisa sewa gitu. Oke. Sekian dari saya Pahim, mungkin seperti itulah cerita yang bisa saya ceritakan. Nah, sekian cerita dari gua Pahim. Saksikan episode-episode berikutnya. Remember, mystery is waiting. If you like more video like this, please click link below and please subscribe like here. Remember,
Mystery is waiting.